Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 program mata kuliah PP di Madrasah akan menjelaskan sedikit materi tentang bimbingan konseling. Perkenalkan, nama saya Anis Naufa Fariha bersama rekan saya Alvin Maufilah dan rekan saya Ainul Yakin. Dalam video ini kita akan membahas tentang metode pengumpulan data. Data merupakan sesuatu yang sangat penting dan menunjang sebuah penelitian, sebuah analisis permasalahan, bahkan ketika kita akan melakukan sebuah layanan bimbingan konseling, kita pasti membutuhkan data. Nah, dalam kesempatan ini kita akan mengulas materi tentang metode pengumpulan data. Dalam hal ini, kami akan membagi menjadi 3 submateri. Yang pertama, jenis data dalam layanan bimbingan konseling. Yang kedua, teknik pengumpulan data dalam layanan bimbingan konseling. Dan yang ketiga, manfaat data dalam bimbingan konseling. Sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan kepada pemateri pertama, Saudari Alvin Maufiroh, untuk menyampaikan materi tentang jenis data dalam layanan bimbingan konseling. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang pertama, jenis-jenis data dalam layanan BK. Layanan BK atau bimbingan konseling menggunakan beberapa jenis data. Data tersebut diperoleh dari siswa, lingkungan sekolah, dan instansi-instansi di luar sekolah. Adapun jenis-jenis data yang dikemukakan oleh para ahli, yakni data psikologis dan data sosial. Data psikologis. Data psikologis adalah data yang berkaitan dengan kejiwaan siswa. Data psikologis mencakup tentang kemampuan intelektual, bakat, arah minat, dan sifat kepribadian. Dan yang kedua, data sosial. Data sosial adalah data yang berkaitan dengan kehidupan sosial siswa. Data tersebut mencakup latar belakang siswa, status sosial siswa di sekolah, dan latar belakang lingkungan sosial. Dalam sumber lain, data konseling dibagi menjadi 3, yakni data pribadi, data umum, dan data kelompok. Data pribadi. Data pribadi adalah data yang memuat tentang informasi pribadi siswa dan bersifat privasi. Maka dari itu, data pribadi harus dijaga kerahasiaannya, diperbarui setiap tahunnya, dan diperoleh dari siswa tersebut. Data pribadi mencakup tentang identitas siswa, identitas pribadi, latar belakang rumah atau keluarga, kemampuan bakat, minat, cita-cita, dan kondisi kepribadian, dan juga sejarah kesehatan, pengalaman organisasi atau ekstrakurikuler, dan prestasi khusus yang diperoleh. Yang kedua, data umum. Data umum adalah data yang berkaitan dengan informasi dan lingkungan luas. Informasi dan lingkungan luas yang dimaksud di sini adalah lembaga-lembaga yang di luar sekolah yang dimanfaatkan untuk menunjang potensi siswa. Data-data umum biasanya digunakan sebagai layanan orientasi dan informasi, penempatan dan penyaluran. Data umum biasanya berbentuk buku, clipping, layout, dan lain-lain. Dan yang terakhir, data kelompok. Data kelompok adalah data yang berkaitan dengan aspek perkembangan dan kehidupan sejumlah siswa. Adapun yang mencakup data kelompok, yakni interaksi sosial antar individu, sebaran prestasi, kondisi kerjasama, dan kerjasama dalam kelompok, dan juga lain-lain. Menurut penulis, data kelompok merupakan bagian dari data umum karena sifat umum dari data kelompok. Data kelompok biasanya ditulis berbentuk diagram, sosiogram, tabel, dan lain-lain. Setelah kita dengarkan dengan bersama materi pertama tentang jenis data dalam layanan bimbingan konseling,
Mari kita melanjutkan kepada sub pembahasan kedua, yakni teknik pengumpulan data. Dalam hal ini akan disampaikan oleh pemateri kedua, Saudara Ainul Yakin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Teknik pengumpulan data dalam layanan bimbingan konseling. Teknik pengumpulan data dalam layanan bimbingan konseling dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yakni teknik tes, dan yang kedua adalah teknik non-tes. Teknik tes adalah prosedur untuk mengungkapkan tingkah laku seseorang dan menggambarkan dalam bentuk skala angka atau klasifikasi tertentu. Teknik ini menggunakan pertanyaan-pertanyaan baik lisan atau tertulis, atau tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh seseorang yang dites. Teknik tes ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, yakni tes hasil belajar. Tes ini digunakan untuk mengukur seberapa paham siswa terhadap mata pelajaran tertentu. Tes ini juga digunakan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan siswa tentang suatu mata pelajaran tersebut. Yang kedua yakni tes bakat dan minat. Tes ini biasanya digunakan untuk seseorang yang akan masuk di dalam jurusan tertentu. Tes ini guna untuk menyesuaikan apakah ia sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga yakni tes kepribadian. Tes ini digunakan untuk mengukur ciri-ciri kepribadian tertentu pada siswa, seperti karakter siswa, temperamen, corak pemikiran siswa, kesehatan mental, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yang keempat yakni tes intelijensi. Sesuai dengan namanya, tes ini digunakan untuk mengungkapkan tingkat intelijensi atau kecerdasan seseorang. Contoh tes intelijensi adalah tes Binet, tes SPM, Balok, dan AGCT. Yang selanjutnya yang kedua yakni teknik non-tes. Apa sih teknik non-tes itu? Teknik non-tes adalah teknik-teknik lain yang digunakan untuk mengumpulkan data. Di samping teknik tes digolongkan ke dalam teknik non-tes. Teknik ini umumnya digunakan untuk menghimpun suatu data tentang tingkah laku seseorang, baik itu sikap, minat, perhatian, karakteristik, dan lain sebagainya. Teknik non-tes dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama yakni teknik angket. Angket ini adalah memuat sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh seseorang yang dites. Dengan mengisi angket ini, maka kita dapat mengetahui tentang seberapa paham tentang suatu pertanyaan yang kita ajukan terhadap orang tersebut. Yang kedua yakni teknik wawancara. Wawancara adalah pengumpulan data untuk memperoleh informasi dari siswa secara lisan. Selama bertemu, ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirasa sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang ketiga yakni teknik observasi. Teknik ini biasanya digunakan untuk model pengamatan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, atau di lingkungan yang lainnya. Yang selanjutnya yakni teknik non-teknik adalah autobiografi. Merupakan karangan yang ditulis oleh siswa mengenai riwayat hidupnya sampai pada saat sekarang. Riwayat hidup dapat mencakup keseluruhan hidupnya, baik itu pengalaman dan sebagainya. Selanjutnya yakni yang kelima yakni catatan anekdot. Anekdot merupakan laporan singkat tentang perilaku seseorang siswa dan memuat deskripsi yang objektif tentang perilaku siswa pada saat tertentu.
Yang menulis laporan anekdot adalah tenaga pendidik, baik guru maupun guru yang sempat mengobservasi tingkah laku seseorang tersebut. Selanjutnya yang keenam yakni sosiometri. Sosiometri merupakan suatu metode untuk memperoleh suatu data tentang jaringan hubungan sosial dalam suatu kelompok yang berukuran kecil maupun yang berukuran besar, yang berdasarkan preferensi antara anggota kelompok satu dengan yang lainnya. Terima kasih kepada Saudara Ainul Yakin. Untuk selanjutnya, materi ketiga tentang manfaat data dalam layanan bimbingan konseling akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Dalam hal ini disampaikan oleh Saudari Anis Nova Fariha. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk poin yang ketiga yakni manfaat data dalam layanan bimbingan konseling. Nah, dalam poin manfaat ini kita membedakan menjadi dua. Yang pertama, manfaat untuk konselor, dan yang kedua manfaat untuk konseli atau klien. Yang pertama, manfaat untuk konselor. Apa saja sih manfaat dari data yang diperoleh untuk konselor? Yang pertama, data dapat digunakan untuk mengetahui apakah kompetensi konselor mampu dan cukup berwenang dalam memberikan pelayanan kepada konseli atau klien dengan inti permasalahan yang telah diketahui. Sebelumnya, kita perlu juga mengetahui apa saja kompetensi konselor. Nah, di antara kompetensi konselor yang pertama, konselor harus menguasai landasan wawasan dalam bimbingan konseling. Yang kedua, penguasaan konsep bimbingan konseling. Yang ketiga, penguasaan kemampuan asesmen. Yang keempat, kemampuan berbagai layanan dalam bimbingan konseling. Dan yang kelima, mampu memahami kode etik dan pengembangan profesi dalam bimbingan konseling. Dan pasti masih banyak sekali kompetensi yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Manfaat untuk konselor yang kedua yakni data digunakan sebagai sarana memperoleh informasi lebih dalam serta lebih lengkap tentang berbagai aspek pribadi konseli. Mungkin dari aspek bagaimana kepribadiannya, bagaimana karakternya, bagaimana latar belakang keluarganya, bagaimana proses dia bersosialisasi dalam masyarakat, itu bisa kita peroleh dari sebuah data. Sehingga konselor diharapkan dapat memberikan layanan yang optimal. Untuk yang kedua, manfaat data bagi konseli atau klien. Dalam hal ini, kalau layanan bimbingan konseling di sebuah sekolah, maka kliennya adalah peserta didik. Di antara manfaatnya yang pertama, data dapat membantu konseli menentukan suatu program pendidikan maupun karir yang sesuai dengan potensi dan minat yang dimiliki. Beberapa contoh nih, seperti seorang peserta didik yang memasuki jenjang pendidikan sekolah menengah ke atas atau SMA. Biasanya dia akan dites layanan bimbingan konseling untuk menentukan apakah dia cocok masuk ke jurusan IPA, jurusan IPS, jurusan agama, atau yang lainnya. Atau bisa juga diberikan kepada peserta didik yang akan melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Ketika dia bingung mau ambil jurusan apa, mau kuliah tentang apa, nah itu bisa kita beri solusi dengan memberikan pelayanan bimbingan konseling. Yang kedua, membantu konseli memahami diri sendiri dan melakukan evaluasi diri. Nah, sering sekali banyak kita temukan beberapa individu yang masih sangat kesulitan untuk memahami diri sendiri, menemukan apa minat dan bakatnya, sehingga dia pun juga bingung mau mengembangkan potensinya. Nah, disinilah peran data dalam bimbingan konseling agar peserta didik atau klien dapat memahami potensi apa yang ada di dalamnya, sehingga
dia akan melakukan evaluasi diri, sehingga diharapkan konseling nanti dapat mencapai perkembangan yang optimal mencapai perkembangan yang optimal berdasarkan minat dan bakat yang dimiliki dalam diri masing-masing. Baik, poin-poin dalam materi pada kali ini sudah disampaikan oleh beberapa materi. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang disampaikan, yaitu yang pertama, jenis data ada dua, yakni data psikologis dan data sosial. Yang kemudian data konseling dibagi menjadi tiga, yakni data pribadi, data umum, dan data kelompok. Untuk poin teknik pengumpulan data, tadi sudah dijelaskan bahwa ada dua teknik. Yang pertama teknik tes dan yang kedua teknik non-tes. Yang ketiga, manfaat data dalam layanan bimbingan konseling. Yang pertama, bagi konselor, bagi orang yang memberi konseling, yaitu mengetahui kompetensi klien atau mengetahui kompetensi peserta didik. Yang kedua, sarana memperoleh informasi yang akurat. Jadi, dengan data kita akan memperoleh informasi yang benar. Dan yang ketiga, agar tidak salah langkah dalam memberikan sebuah pelayanan. Kemudian manfaat data untuk klien atau untuk peserta didik. Yang pertama, bisa sebagai upaya untuk membantu menentukan program pendidikan atau karir. Jadi biasanya kita temukan kalau peserta didik akan melanjutkan ke jenjang perkuliahan, ketika dia bingung memilih jurusan, maka salah satu langkahnya adalah dengan pelayanan bimbingan konseling. Yang kedua, mampu memahami diri sendiri. Jadi terkadang seseorang itu kesulitan dalam memahami diri sendiri. Dari sebuah layanan bimbingan konseling, dari sebuah tes psikologi, kita akan bisa mengetahui potensi apa yang ada dalam diri kita. Baik, demikian presentasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.